Hai anak-anak hebat di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan Bu Laila di kelas IPAS Bu Laila. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, Bu Laila mau tanya nih, bagaimana kondisi kalian hari ini? Apakah sedang senang, sedih, galau, atau lagi capek ya? Apapun kondisi kalian pada hari ini, Bu Laila harapkan kalian tetap semangat belajar. Oke? Ready? Kalau begitu, sekarang kita mulai dengan gambar ini. Gambar apa ini? Ada yang tahu? Banyak sampah ya, tapi ini bukan tempat sampah anak-anak. Ini adalah Sungai Citarum pada bulan Juni 2024 yang mendapatkan julukan The New Ocean Rabbit. Serem sekali ya Ocean Rabbit. Tapi ada fakta mengejutkannya loh, yaitu pada tahun 2018 lalu, Sungai Citarum ini pernah dinobatkan sebagai sungai terkotor yang ada di dunia. Wow, seram sekali ya. Dan di sekitar Sungai Citarum ini ada sekitar 1.900 industri, di mana hampir 90%-nya belum memiliki pengelolaan limbah yang memadai. Tak hanya itu, Sungai Citarum ini juga mendapatkan suplai sebesar 20.462 ton sampah rumah tangga per harinya. Wow, luar biasa ya. Nah, tapi dalam hal yang negatif ya, tentunya hal ini menjadi dilema karena Sungai Citarum adalah sungai yang sangat penting bagi kehidupan warga di Jawa Barat dan sekitarnya. Namun ternyata justru mulai berbahaya. Kira-kira gimana ya kita cara mengatasinya? Lalu apakah ada the next Citarum berikutnya? Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, yuk kita mulai belajarnya. Nah, apa itu pencemaran? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Zat atau bahan yang mengakibatkan pencemaran disebut polutan atau bahan pencemar. Nah, macam-macam dari pencemaran lingkungan. Yang pertama, berdasarkan sifat zat pencemarannya, kita akan bagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah pencemaran biologis, ada pencemaran fisik, dan yang ketiga pencemaran kimiawi. Kita mulai dari pencemaran biologi ya. Pencemaran biologis adalah pencemaran yang disebabkan oleh adanya mikroorganisme seperti Salmonella typhosa atau bakteri E. coli. Dan yang kedua, pencemaran fisik yaitu pencemaran yang disebabkan oleh benda cair, benda padat maupun gas seperti kaleng, plastik atau kaca. Dan yang ketiga, pencemaran kimiawi merupakan pencemaran yang disebabkan oleh zat kimia seperti adanya senyawa logam, deterjen, nitrat, asam sulfat atau DDT. Selanjutnya, kita akan belajar lagi tentang jenis-jenis pencemaran berdasarkan lokasi atau tempat terjadinya. Ada pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Kita mulai dari udara dulu ya. Jadi, pencemaran udara terjadi karena adanya zat-zat polutan yang mengotori udara. Zat-zat polutan ini dapat dihasilkan dari penggunaan alat-alat tertentu seperti AC, kendaraan bermotor, hair dryer. Lanjut ke nomor kedua. Pencemaran air terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam sumber air seperti insektisida, kotoran, limbah, pupuk, dan sampah. Dan air yang tercemar akan berbau, keruh, dan juga berwarna sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Dan yang ketiga adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam lapisan tanah sehingga kualitas tanahnya menurun. Zat-zat polutan ini dapat berasal dari tumpahan minyak, kebocoran limbah yang berbentuk cair, pestisida yang digunakan berlebihan, dan dari cairan timbunan sampah serta zat.
Oh iya, kalau ada yang tanya, Bu, bahaya nggak sih tingkat pencemaran itu? Bahaya dong anak-anak. Jadi, Badan Kesehatan Dunia telah membagi tingkat pencemaran lingkungan itu menjadi 4 tingkatan. Tingkat yang pertama adalah tingkat yang tidak menyebabkan kerugian. Tingkat yang kedua, pada pencemaran ini sudah mulai mengganggu ekosistem dan menimbulkan iritasi pada manusia. Dan pada tingkat ketiga, yaitu di sini mulai menimbulkan reaksi fatal pada tubuh hingga terjadi penyakit kronis. Dan tingkat yang keempat, pada tingkat ini pencemarannya sudah terlalu parah dan dapat menimbulkan kematian pada makhluk hidup karena kadar polutan yang sangat tinggi. Wow, seram ya anak-anak ya. Lalu bagaimana sih Bu cara kita mengatasinya? Yang pertama, tips yang pertama adalah menerapkan prinsip 4R. Bukan 3R lagi, sudah 4R ya. Yaitu reduce, reuse, recycle, dan juga replant. Ya, lalu yang kedua adalah reboisasi, yaitu menanam kembali hutan yang sudah gundul, yang mulai gundul. Dan yang ketiga adalah bioremediasi, yaitu semua materi yang sudah Bunda sampaikan juga Bunda rangkum di sini ya. Jadi kalian bisa lihat, semoga ilmu yang Bunda sampaikan bermanfaat dan Bunda ucapkan tetap semangat.